warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Tirta Adi Pradanandi dengan BIM akhirnya 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pembelian dan pembelian berulang. Baik, di sini kita akan memasuki tahap penjelasan pertama, yaitu ada jenis perilaku pembelian. Di mana jenis perilaku pembelian ini ada 4 macam. Macamnya diantara yang pertama ada respon terhadap pembelian secara rutin, di mana dalam situasi ini produk pada dasarnya dibeli tanpa pemikiran yang berarti, karena apa yang mereka beli berdasarkan tindakan secara rutin. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang terbatas, di mana melakukan sedikit riset pada merek, kemudian menyesuaikan dengan anggaran atau mempertimbangkan bagus serta yang paling praktis. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang luas, di mana pengambilan keputusan yang luas ini merupakan keputusan semacam itu datang dengan resiko ekonomi yang jelas. Contohnya, jika Anda mau membeli rumah pertama kali yang Anda ingin menetap di rumah pertama Anda ini, meskipun Anda belum pernah membeli rumah sebelumnya, tetapi jelas Anda memahami seberapa besar investasi dan seberapa luas keputusan pembelian tersebut. Yang keempat ada pembelian impulsif. Pembelian tanpa mengetahui merek akan menghabiskan uang untuk barang tertentu, tapi tiba-tiba mereka terinspirasi untuk alasan apapun dan melakukan pembelian. Materi selanjutnya yaitu ada perilaku pembelian berulang. Nah, perilaku pembelian berulang ini merupakan kenyataan bahwa pelanggan berulang kali membuat keputusan pembelian dari pemasok yang sama. Walaupun pelanggan bebas memilih untuk mengganti pemasok jika ia menginginkannya. Pembelian berulang terjadi karena adanya perpaduan antara manfaat pelanggan dan manfaat pemasok. Dan materi yang ketiga ini merupakan manfaat pelanggan. Yang pertama ada sebagai penentu pembelian berulang. Kenapa pelanggan dapat menjadi penentu seorang konsumen melakukan pembelian berulang pada suatu merek? Nah, untuk jawabannya di sini karena elemen tertukar, di mana karena elemen tertukar ini memiliki poin-poin di dalamnya. Poin yang pertama yakni ada layanan inti sebagai alasan perilaku pembelian berulang, di mana pelanggan mempunyai dua tawaran untuk dipilih. Satu dari pemasok fokus, yang lain dari pesaing. Jika pemasok berhasil menciptakan manfaat bagi pelanggan berdasarkan layanan inti, pelanggan akan melakukan pertukaran dengan pemasok ini dan bukan dengan pesaing, karena pelanggan tetap hanya akan memilih salah satu penawaran, yaitu penawaran yang memiliki keuntungan bersih paling benar. Yang kedua, namun inovasi perubahan harga atau semakin ketatnya pesaing dapat mempengaruhi peralihan. Pelanggan kemudian akan segera beralih ke pemasok yang memberikan penawaran paling menarik. Jadi, perilaku pembelian berulang dikaitkan dengan pemeliharaan manfaat pelanggan yang berkelanjutan dalam hubungan pertukaran keamanan jangka panjang atas keuntungan pelanggan harus menjadi fokus pemasok. Yang kedua merupakan layanan tambahan sebagai alasan pembelian berulang. Contohnya, layanan pelanggan ini merupakan dukungan pelanggan teknis dan administratif, layanan pemasaran, pengiriman, praktikan, pasokan, suku cadang, pemeliharaan, perbaikan, opsi untuk menukar produk. Selanjutnya, sama seperti manfaat pelanggan yang didasarkan pada layanan inti, manfaat pelanggan tersebut dapat memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Agar hal ini terjadi, pemasok harus menawarkan layanan tambahan yang unik atau harus mengungguli pesaing dalam hal kuantitas dan kualitas layanan tambahan. Pembelian berulang ini hanya akan bertahan selama manfaat hubungan pertukaran yang menguntungkan pemasok dan dipertahankan. Jika manfaat dari hubungan tersebut berubah, misalnya karena tindakan yang diambil oleh pesaing, pelanggan akan segera mengganti pemasok dan menghentikan pembelian berulang. Yang selanjutnya ini merupakan karena ikatan. Nah, karena ikatan ini memiliki poin-poin diantaranya. Poin yang pertama merupakan dampak ekonomi sebagai alasan ikatan pelanggan. Kewajiban ekonomi berarti bahwa elemen-elemen tertentu harus dipertimbangkan dalam hubungan pertukaran yang mempersulit pelanggan untuk berpindah dari pemasok saat ini ke pemasok pesaing. Yang kedua, kepercayaan dan komitmen sebagai sumber ikatan pelanggan.
Kepercayaan yang membangun harapan muncul dari faktor-faktor atau rangsangan tertentu yang menarik yang berasal dari objek harapan dan dirasakan oleh orang yang memberikan kepercayaannya. Hanya orang yang berperilaku konsisten dapat dianggap dapat dipercaya. Sebaliknya, perilaku yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpercayaan karena perilaku tersebut tidak dapat diantisipasi. Dengan meningkatkan kepercayaan diri, pemasok secara tidak langsung membangun kepercayaan pelanggan. Dan di sini merupakan diagram batang yang merupakan diagram batang mengenai manfaat pelanggan sebagai penentu pembelian berulang. Di mana yang paling atas ini merupakan pembelian kembali berdasarkan manfaat pelanggan dan akan dicabangkan menjadi dua. Yang pertama adalah karena elemen pertukaran dan karena ikatan. Selanjutnya, di mana karena elemen pertukaran ini akan bercabang lagi menjadi layanan inti dan layanan tambahan. Layanan inti dan layanan tambahan ini akan berujung kepada kepercayaan dan komitmen. Nah, untuk penjelasan karena ikatan ini, tabel karena ikatan ini akan mempunyai 2 poin lagi. Yang pertama ada ikatan ekonomi dan akan langsung kepada kepercayaan dan komitmen, di mana ikatan ekonomi ini akan berakhir kepada kepercayaan dan komitmen. Selanjutnya ini merupakan penjelasan mengenai keuntungan pemasok sebagai penentu pembelian berulang. Nah, di sini ada jenis-jenis kontrak dalam teori kontrak seperti tabel. Nah, di sini ada jenis kontrak prinsip hak dan kewajiban. Yang kedua ada permasalahan kelengkapan kontrak. Nah, untuk penjelasan tabel ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ini ada teori kontrak. Pendekatan awal untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian yang dirasakan oleh pelanggan dapat ditemukan dalam sistem hukum, di mana kontrak digunakan sebagai instrumennya. Kontrak umumnya dipandang sebagai cara untuk menjamin keamanan dan keandalan bagi pihak-pihak yang membuat kontrak. Nah, untuk jenis-jenis kontrak yang sudah saya bacakan seperti yang di tabel ini akan dijelaskan di slide yang ini. Yang pertama, jenis-jenis kontrak yang pertama itu ada kontrak klasik. Kontrak klasik ini merupakan bentuk standar kontrak dan berupaya menemukan kata-kata yang mencakup semua potensi kontingensi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kontrak klasik selalu memenuhi fungsinya ketika seluruh penyebab potensi ketidakpastian dapat ditutupi sepenuhnya. Namun, semakin kompleks kondisi di sekitar pasar bursa membuat hal ini semakin dipertanyakan. Referensi diberikan pada ketidaklengkapan jenis kontrak klasik. Pendapat hal ini disampaikan oleh Gobel pada tahun 2002. Nah, hal ini menyebabkan pelaku pasar kehilangan kepercayaan terhadap fungsi kontrak klasik. Jenis yang kedua merupakan kontrak neoklasik. Kontrak neoklasik berupaya menghindari masalah ini dengan tidak bagi merumuskan kemungkinan-kemungkinan itu sendiri, melainkan hanya bagaimana cara menghadapinya. Proses arbitrase untuk menangani konflik antara pihak-pihak yang berkontrak telah ditentukan. Jenis kontrak yang ketiga ada kontrak relasional. Kontrak relasional tidak menggunakan kata-kata yang terang-terangan dan jelas mengikat para pihak satu sama lain. Hal ini biasanya terjadi melalui pertukaran janji. Janji yang diterima oleh salah satu dari dua mitra pertukaran melindungi dari pelaku oportunistik mitra lainnya. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai hubungan bisnis seiring waktu. Siklus hidup hubungan bisnis menurut Drawell et al. Yang pertama ini kita harus menjadi akrab, di mana menjadi akrab ini kita harus mendemonstrasikan dan harus memiliki daya tarik, merencanakan transaksi individu. Selanjutnya setelah itu menjadi akrab kita harus eksplorasi, di mana eksplorasi ini kita harus memiliki kinerja transaksi pertama, evaluasi manfaat, peluang dan risiko. Selanjutnya ada ekspansi. Ekspansi ini kinerja transaksi tambahan, meningkatnya saling ketergantungan. Yang keempat merupakan loyalitas, kepuasan bersama yang tinggi, pelembagaan pion dari proses. Dan yang terakhir merupakan pembubaran, di mana pembubaran ini biasanya dilakukan oleh satu pihak memutuskan hubungan bisnis. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.